Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi mengenai isi dari standar kompetensi, kompetensi dasar dan juga standar kelulusan dari mata pelajaran fikih. Lalu apa saja isi dari mata pelajaran fikih? Itu dibagi dua macam. Yang pertama adalah fikih ibadah, di mana cakupan fikih ibadah itu sendiri adalah mengenai tata cara sholat, kemudian tata cara wudhu, kemudian juga tata cara sholat fardu, puasa, dan juga zakat. Dan yang kedua cakupannya itu adalah mengenai fikih muamalah. Yang termasuk ke dalam fikih muamalah itu diantaranya adalah jual beli, kemudian simpan pinjam, riba, kemudian ada juga kirod dan juga utang piutang ataupun gadai menggadai. Nah, ini dua cakupan ini, fikih ibadah dan juga fikih muamalah ini harus harus dijelaskan di dalam mata pelajaran fikih. Nah, lalu bagaimana urutan atau tingkat kesulitan kompetensi pembelajaran dalam mata pelajaran fikih? Nah, ini berdasarkan common sense. Jadi ada 8 tingkat kesulitan dalam belajar fikih. Yang pertama adalah dengan menyebutkan, kemudian yang kedua adalah menjelaskan, menemukan makna, menjelaskan perbedaan, menyusun, kemudian juga melakukan operasi, melakukan percobaan, dan juga menampilkan. Nah, kedelapan hal ini tercakup dalam standar kelulusan, di mana standar kelulusan itu harus mencakup tiga hal. Yang pertama adalah ranah kognitif, yaitu ranah peserta didik itu mampu menyebutkan, memahami teori dari suatu bahasan dalam mata pelajaran fikih. Nah, kognitif ini bisa didapatkan melalui penyebutan, kemudian penjelasan, kemudian menemukan makna, dan juga menjelaskan suatu perbedaan, kemudian menyusun. Nah, ini masuknya nantinya ranah kognitif atau pengetahuan. Kemudian cakupan yang kedua dari SK itu yang adalah ranah afektif atau sikap. Nah, apakah peserta didik itu mampu bersikap sama seperti dengan teori yang sudah dipahaminya atau belum? Itu masuknya ke ranah afektif. Kemudian yang ketiga adalah ranah psikomotorik, yaitu psikomotorik itu mau mempraktekkan, mau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti kaitannya mempelajari bab-bab toharoh misalnya. Nah, ketika menemukan permasalahan yang sama di kehidupan sehari-hari, maka peserta didik diharapkan sudah mampu menerapkan sesuai dengan teori yang sudah dipelajari dan juga praktek yang sudah dipelajari di sekolah. Sebagai contoh saya ambil mengenai bab toharoh, yaitu standar kompetensinya adalah melaksanakan toharoh. Kemudian standar kompetensi dasar untuk mencapai pemahaman tentang bab toharoh itu yang pertama adalah dengan menjelaskan macam-macam najis. Kemudian yang selanjutnya adalah menjelaskan hadas kecil dan juga hadas besar. Dan yang selanjutnya yaitu praktek bersuci dari hadas dan juga najis. Nah, dari analisis dari satu contoh di sini bahwa urutannya itu adalah memang dari ranah kognitif dulu, pengetahuan ataupun pemahaman tentang materinya dulu, baru mulai penyingkronan antara materi dengan sikap, dan yang ketiga adalah psikomotorik atau peserta didik mampu menerapkan hal-hal yang sudah dipelajari dalam mata pelajaran fikih ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dilanjutkan untuk materi selanjutnya.